Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Iya, pertama kan kami juga tidak menduga ya ya kita juga nggak tahu yang tersebar itu apakah memang yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui proses SK 144 MA ya. Namun juga yang harus dilihat kembali sebenarnya ini tanda kutip kebocoran atau tersebarnya potongan-potongan itu kan digunakan oleh berbagai pihak untuk menjatuhkan Paula dan juga untuk membangun kayak narasi ya, narasi terkait dengan Paula. Nah ini yang sebenarnya kami ingin ingatkan bahwa data-data pribadi, kemudian kontak hak anak, ketika itu disampaikan kepada publik oleh siapapun itu akan berkontribusi atau akan memperburuk kondisi, bahkan mungkin bisa mendorong terjadinya diskriminasi terhadap Ibu Paula. Artinya ini merupakan tindakan kejahatan yang besar untuk baru ada kasusnya seperti ini gitu maksudnya. Tapi seperti apa? Iya, kita nunggu sih. Kita menunggu hasil penyelidikan dari Bawas MA. Makanya kami ke sini untuk untuk mencari tahu. Kami tidak bisa menduga-duga terhadap siapa yang membocorkan dan kenapa masif dan kenapa sistematis. Kami tidak menduga-duga. Biarkan proses hukum yang bicara itu. Sampai akhirnya masalah penyakit pribadinya juga keluar, itu kan artinya kalau bukan dari orang dalam bahasanya kok bisa sampai terpublish dengan nyata gitu dan makanya itu kami ke Bawas, ini siapa yang apakah itu dari pihak pengadilan atau bukan. Kalau penelusuran atau penelitian Bawas, oh ini bukan dari pihak-pihak pengadilan agama, maka kita kan bisa ke langkah berikutnya. Oh mungkin kita mencari akun-akun pengunggah pertama yang bisa kita assessment gitu, kemudian kita lihat siapa gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Kita kan nggak bisa menduga-duga, tapi ini kan faktanya tersebar. Kemungkinannya apakah dari pengadilan atau pihak lain. Nah, ke sini kami ingin minta Bawas tolong dong, ini tersebar dan itu tidak sesuai dengan aturan Anda sendiri gitu. Itu di mana gitu ya. Kalau misalnya Bawas bilang oh enggak bukan kami, ya berarti kan ada pihak lain. Nah, pihaknya lainnya itu kan tentu kami juga nggak tahu. Harus ada penelusuran lebih lanjut dan juga harus misalkan kami mempelajari pola penyebaran informasi itu ya. Artinya ini kan udah jelas merusak atau menghancurkan psikis seorang perempuan ya, apalagi memiliki dua anak yang masih kecil gitu ya. Memang seharusnya secara mentalitas ini juga harus dijaga gitu. Betul. Seperti apa sih Bang, Abang mendampingi klien Abang Paula sampai betul-betul bisa keluar dari zona ini gitu loh, dari ya bisa kecaman apa segala macam. Iya, kami sedang mempelajari itu. Memang upaya mengkonstruksi yang menurut kami ya, dengan niat buruk secara masif dan sistematis ini tentu sangat merugikan klien kami. Apalagi dalam dunia digital sekarang ada istilah disebut dengan digital eternity. Sekali Anda unggah itu dan itu akan tetap bisa diakses sampai kapanpun. Makanya kami sedang mempelajari kemungkinan hukum yang diambil misalnya dalam undang PDP ada disebut dengan the right to be forgotten misalnya. Memungkinkan nggak itu dilakukan terhadap suatu data informasi yang dipublikasikan oleh orang lain yang kemudian merugikan masa depannya. Tidak hanya Paula, tapi juga anaknya, itu yang paling penting. Kepentingan anak yang paling penting untuk di sini karena jangan sampai upaya-upaya merendahkan, mendehumanisasi semacam ini berpotensi terhadap tumbuh kembang kedua anak itu. Bu, harus akhirnya Paula bisa dalam kondisi tekanan seperti ini yang benar-benar tanda kutip menghancurkan mentalitasnya Bu. Butuh pendampingan dari psikolog atau apa segala macam.
Iya, itu juga sedang kami pikirkan, tapi juga memang Ibu Paula dikelilingi oleh keluarga yang mensupport dan teman-temannya, dan juga kami juga menyampaikan apresiasi ya dan terima kasih karena netizen juga ada yang membuat hashtag apa kayak eh, apa peluk Paula gitu atau love Paula itu support Paula itu juga dalam komunikasi kami Paula sangat terdukung dengan adanya dukungan dari publik yang memberikan solidaritas ya dan empati termasuk misalnya dari Bang Hotma ya Herman. Hotman ya itu juga ibaratnya membesarkan hatinya. Jadi kami juga mengajak teman-teman bahwa ini nggak hanya kasus Paula saja, bisa jadi di kemudian hari pola-pola perceraian itu menggunakan cara-cara yang ibaratnya merusak dan cara-cara yang tidak dewasa. Itu yang mungkin menjadi pesan utama. Perceraian itu menyakitkan bagi kedua belah pihak, tapi mari melakukan perceraian dengan cara dewasa dan mengedepankan kepentingan dan masa depan anak maupun relasi berikutnya. Sebenarnya itu yang ingin kami dorong sehingga kami mengharapkan pemberitaan yang merendahkan, memframing salah satu pihak cukup gitu ya. Berikan waktu agar Paula juga menyiapkan diri untuk menjadi ibu tunggal dalam artian menjadi ibu, menjadi mencari pekerjaan, kemudian mandiri gitu, itu sih. Tapi dengan begini jelas banyak ini nggak Pak? Artinya mengganggu pekerjaan dari Paula sendiri. Artinya ada beberapa pekerjaan yang akhirnya mungkin ditunda lantaran dengan maaf Paula saat ini mungkin sedang stres atau terganggu mentalnya atau apa. Itu mempengaruhi pekerjaan dia. Saya belum bisa menjawab itu. Ya itu belum bisa kami jawab, tapi Ibu Paula tetap melakukan aktivitas publik. Yang ingin kami sampaikan, ketika kita tidak menghentikan pemberitaan terkait informasi ini, ya misalnya penyakit serius, itu berpotensi diskriminasi. Itu yang tidak dipikirkan oleh atau mungkin memang dimaksudkan oleh penyebarnya agar misalnya Paula mendapatkan diskriminasi karena berbagai halnya. Diskriminasi itu termasuk pembatasan mendapatkan pekerjaan, pemberhentian kerja. Tapi sejauh ini beliau tetap menjalankan pekerjaan-pekerjaannya. Ini harus Komnas Perempuan juga Mas Bang? Rencananya minggu depan. Rencana minggu depan. Ya. Artinya untuk atau memberikan permasalahan yang lanjut. Ya, karena kan Paula ini masuk dalam konteks perempuan yang berhadapan dengan hukum ya. Dia adalah pihak dalam gugatan perdata dan Komnas Perempuan, kebetulan saya dulu adalah komisioner Komnas Perempuan. Komnas Perempuan itu kan memiliki mandat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah, memang kami sedang menyusun pengaduan ke Komnas Perempuan untuk meng-highlight misalkan isu istri durhaka, terus kekerasan berbasis gender yang dialami oleh Ibu Paula. Terakhir, ini belum kejawab kan soal ini. Enggak, yang masalah Komnas Perempuan tadi belum kesinggung ya. Ya. Terakhir, saya meminta kawan-kawan dan media untuk dan seluruh masyarakat Indonesia memberikan simpati dan empati terhadap Ibu Paula agar bisa melewati proses ini dengan sangat baik gitu.